Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin kembali ke Pak Tommy. Pak Tommy, kalau misalkan kita melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang, kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti apa sih Pak Tommy? Karena kan kondisi saat ini merupakan cerminan bagaimana nanti kita melesat ke depannya. Baik, kalau kita bicara komparasi dulu ya Mbak Tisa. Ini contoh komparasi kita terhadap, ini saya punya data-data per kuartal ya. Ini kuartal, dalam hal ini kuartal 2 ya 2024. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok di 4,7%, kita di 5,1% ya. Kalau dengan Amerika justru lebih bagus lagi, di Amerika di 3,1% dan tadi sekali lagi kita di 5,1%. Jadi ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya perekonomian kita resilient di dunia yang begitu volatile, begitu carut marut ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kita perlu banggakan. Tentunya kita tetap harus waspada karena kita nggak bisa coba istilahnya duduk-duduk enak lah, ya kan. Meskipun ini suatu fondasi yang baik, tentunya kita harus memperhatikan tantangan-tantangan global tersebut, tapi dengan optimisme yang dari fondasi tersebut, saya rasa bisa menjadi acuan ke depan. Oke. Kalau tadi dibilang oleh Pak Tommy, kita tapi nggak bisa duduk diem aja, kita juga harus antisipasi. Bicara soal antisipasi, di tingkat domestik ataupun juga di global, apa sih Pak yang harus benar-benar kita antisipasi, Pak Tommy? Ya, kalau sekali lagi, risikonya dari kondisi global. Secara domestik kita sebetulnya cukup baik ya, pertumbuhan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dilihat dari kinerja investasi, dilihat dari pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Ini data-datanya menunjukkan bahwa kita bukan hanya resilient, cuman bergerak maju ya. Jadi hal-hal tersebut saya rasa sekali lagi menjadi optimisme yang penting. Supaya kita bisa bergerak ke depan, terutama di tahun 2025 dengan sekarang masih RAPBN sih Mbak Tisa ya. Jadi karena belum diketok palu oleh DPR, cuman itu ditopang nanti oleh fiskal yang baik. Nah ini nih juga tadi disampaikan juga mengenai fiskal. RAPBN 2025 ini kan merupakan APBN transisi dan juga RAPBN yang berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi secara global, lantas bagaimana nanti baurannya Pak, mungkin dengan kebijakan fiskal, dengan kebijakan moneter dan lain hal sebagainya, apakah sudah ada mungkin tergambarkan Pak? Ya, jadi fiskal sebetulnya kalau yang namanya kebijakan fiskal itu kan memang simpulnya di Kementerian Keuangan. Betul. Ya. Nah dalam hal ini saya rasa Kementerian Keuangan sudah sangat baik selama ini memanage fiskal yang sehat dan resilient. Ini akan terus berlanjut. Itu bisa dilihat dari target-target defisit kita, dari bagaimana kita memanage rasio hutang dan sebagainya ya. Jadi itu saya rasa dari segi kondisi fiskalnya adalah suatu fondasi atau suatu tumpuan yang sehat. Dan kuncinya adalah bagaimana memakai fiskal sebagai suatu mungkin alat ya, alat untuk semacam katalis lah untuk pertumbuhan di ekonomi dan disitulah tadi di awal kan saya menyebut belanja ya, belanja yang berkualitas. Poinnya itu belanja berkualitas itu ya, belanja tuh maksudnya apa sih? Belanja itu maksudnya dari APBN itu mau ditujukan ke siapa, ya kan? Dan ini harus terfokus untuk hal-hal yang produktif. Oke. Strategi untuk belanja berkualitas dalam konteks kebijakan fiskal itu apa sih Pak, strateginya kira-kira apa aja Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, fondasinya kan sudah terjamin dari suatu fiskal yang sehat. Ya. Strateginya adalah terutama di era APBN 2025 adalah fokus di pendidikan, di kesehatan dan ketahanan pangan tadi. Nah, ketahanan pangan ini luas. Ini ada infrastrukturnya, ada misalnya irigasi-irigasi yang harus diperbaiki,
mungkin bendungan dan sebagainya dan seterusnya. Tentunya juga bagaimana supaya belanja itu juga tertuju terhadap masyarakat-masyarakat yang baik itu yang memerlukan, bahkan yang semacam perlu penopangan khusus, tapi bahkan supaya secara universal, secara general juga menopang kondisi ekonomi ke depannya. Nah, ini kan ada tadi disampaikan, yang berkualitas itu kita belanja dalam bidang pendidikan, kemudian perlindungan sosial, kesehatan, pangan, dan juga infrastruktur. Untuk pendidikan sendiri ini akan fokusnya seperti apa, Pak? Karena kan banyak juga ya kita melihat di daerah pelosok-pelosok Indonesia, ataupun juga daerah yang nggak jauh-jauh banget dari kota di Indonesia, sekolahnya banyak yang ambruk, sekolahnya banyak yang roboh begitu. Betul. Apakah itu akan menjadi fokus utama untuk membenahi infrastruktur pendidikan atau bagaimana, Pak Tommy? Itu perlu sekali saya garis bawahi bahwa Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto di anggaran 2025 bukan hanya makan bergizi gratisnya, tetapi juga perbaikan sekolah. Ya, karena konsepnya adalah bukan hanya anak-anak yang perlu kita pikirkan untuk nutrisinya, tetapi fisik sekolahnya juga perlu diperhatikan. Dan dalam hal ini anggarannya sebesar 20 triliun khusus untuk perbaikan sekolah, ya, perbaikan fisik supaya sekolah-sekolah itu ya mapan. Ini 20 triliun berarti untuk semua daerah, apakah sudah bisa kita petakan, mungkin sudah ada datanya kah dari Kementerian Keuangan, 20 triliun itu mau ke berapa sekolah sih semuanya, Pak? Nah, itu tentunya adalah suatu keputusan yang nanti harus dipikirkan dan dirangkum oleh pemerintah berikutnya, ya. Yang sekarang kita lakukan di Kementerian Keuangan sekarang adalah anggaran 20 triliunnya kita bikinlah untuk kekhususan tersebut. Oke. Nah, kemudian juga ada perlindungan sosial nih, Pak. Nah, perlindungan sosial di sini apakah ini termasuk juga nanti bagian dari bansos dan juga subsidi? Karena kan tadi disampaikan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong belanja dari masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bansos dan juga subsidi. Ini seperti apa kira-kira nanti untuk bansos dan juga subsidi? Ini mungkin yang paling ditunggu nih sama masyarakat nih ngomongin bansos dan juga subsidi, Pak. Baik, perlindungan sosial itu memang mencakup keseluruhan daripada itu, ya. Tadi angka yang disebut oleh Presiden Pak Jokowi kan 504,7 triliun. Ya. Itu angka yang sangat besar, ya. Di situ pemanfaatnya antara lain program sembako, program atensi untuk lansia, untuk anak, dan tidak kalah penting disabilitas. Saya rasa kaum disabilitas ini sangat istilahnya perlu perhatian, dan kadang-kadang perlu diangkat lah kira-kira bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Di dalam anggaran Perlinsos itu semua itu akan mencakupi itu, ya, karena itu angkanya besar, ya. Tapi di situ juga ada subsidi bunga kur, ya, ada subsidi energi, ada subsidi pupuk, ada BLT desa. Jadi perlindungan sosial ini sebetulnya kaitannya dengan program-program administrasinya Pak Jokowi yang sudah ada selama ini yang diteruskan, ya, dan nanti akan ditambah, ditingkatkan oleh program-program unggulannya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam hal ini adalah makan bergizi gratis dan peningkatan dari infrastruktur sekolah. Oke, baik. Perbincangan masih akan kita lanjutkan kembali, pemirsa, terutama juga tadi disampaikan Pak Presiden, salah satunya adalah meskipun angka pengangguran kita ini sudah semakin turun dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, tapi ingin diturunkan kembali karena ini berkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah sudah terfikirkan berapa anggarannya dan apa saja yang akan dilakukan ke depannya, pemirsa? Kami kembali sesaat lagi.